Tiga hal yang ketika kita melakukannya, kita harus menghadirkan hati kita harus benar-benar khusyuk ketika melakukannya. Yang pertama ialah sholat. Sholat ialah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan pertama kali dihisab, dan ini penentu semua ibadah kita. Bagaimana jadinya kalau seandainya sholat yang seharusnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pikiran kita kesana kemari. Oleh karenanya, marilah kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita dengan cara berusaha untuk terus meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat. Yang kedua ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya zikir ialah amalan yang begitu mulia, di mana zikir ini ialah melibatkan lisan kita dan tentunya harus melibatkan hati kita. Bagaimana jadinya ketika seorang istighfar namun tidak benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana jadinya ketika seorang melafazkan hamdalah namun di dalam hatinya ia tidak ada terbersit sedikit pun niatan di dalam hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seharusnya ketika seorang berzikir melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, ia memikirkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia mengucap la ilaha illallah, ia benar-benar di dalam hatinya meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ialah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Maksudnya bagaimana? Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hal, namun ia tidak memikirkan hal tersebut, hatinya lalai memikirkan hal yang di luar doanya. Misalkan ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari api neraka, namun hatinya memikirkan hal-hal lain. Na'udzubillah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan dari hati yang seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menghadirkan hati kita di dalam setiap amalan kita, di dalam sholat kita, zikir kita, dan juga ketika kita berdoa.